persidangan, cek identitas, cek kelengkapan data. Sementara itu dulu ya kan, kedepannya bermediasi, nanti baru disampaikan secara jelas. Ya. Ini cuma tentang apa? Ya belum siap nanti kita sampaikan. Ke Pak Mahfud MD kan soal 5 triliun yang akhirnya dibatalkan. Apakah ke Pak Ridwan Kamil juga sama? Ya mudah-mudahan kan masih ada mediasi sebulan ya. Nanti kita lihat aja ke depan gimana. Berkas, surat kuasa dan ini sudah clear semua, jadi kita akan lanjutkan ke mediasi tadinya hari ini dan akan diundur karena nanti ada mediasi lagi waktu dengan jadwal kembali. Jadi masih menunggu ya? Yes. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak, ini kan gugatannya terhadap Ridwan Kamil sebagai gubernur. Nanti ketika habis, apakah tetap pendampingan atau bagaimana, Pak? Oh, tidak masalah itu, tidak masalah. Pihak lawyer itu kurang cermat. Kenapa saya katakan kurang cermat? Dari pihak sana ya, penggugat ya, seharusnya mereka tahu menyiapkan surat kuasa khusus itu dari awal. Dan dia tahu bahwa prinsipal penggugat tidak mungkin hadir, maka siapkan segala sesuatu yang namanya surat. Proses mediasi tak kunjung terang. Penasehat hukum Anwar Abbas, Ihsan Tanjung menyebut sudah menyiapkan langkah lanjutan jika gugatan perdata dari pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun, Abdussalam Rashidi Panji Gumilang terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas berlanjut ke pengadilan. Nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat disebut oleh Ihsan Tanjung usai mediasi tahap kedua juga tidak mencapai kata damai lantaran Panji Gumilang masih belum hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau berlanjut, kuasa hukum Anwar tidak mau nanti seperti halnya kasus Ridwan Kamil yang itu digugat 9 rupiah triliun oleh pihak Panji dan ini semua seolah-olah main-main. Karena prinsipal kami ya Profesor Dr. C.A.S. Panji Gumilang ini menginginkan ini terjadi face to face ya antara penggugat dan tergugat, dalam artian sebetulnya ingin hadir ke sini namun karena proses yang belum bisa diselesaikan ya. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk hadir ke main jaksa, Bang? Ya, kemungkinan akan hadir ke sini terbuka luas ya. Jadi Rabu tanggal 23 esok pastikan hadir atau diusahakan hadir? Kita pastikan hadir, kita koordinasi kepada pihak Bareskrim ya, atau mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan baik ya. Dari tambahan untuk mediasi hari ini sebenarnya kami sudah mengirimkan surat ya untuk memohon kepada pengadilan meminta agar bisa menghadirkan kepada Bareskrim untuk bisa menghadirkan klien kami yaitu Pak Panji. Dalam hal ini sudah kami layangkan dan sudah diajukan, alhamdulillah direspon. Seharusnya yang kami ajukan itu adalah seminggu yang lalu. Ya, kami meminta untuk dihadirkan pada tanggal 16 hari ini. Pihak lawyer itu kurang cermat. Kenapa saya katakan kurang cermat? Dari pihak sana ya, penggugat ya, seharusnya mereka tahu menyiapkan surat kuasa khusus itu dari awal. Dan dia tahu bahwa prinsipal penggugat tidak mungkin hadir, maka siapkan segala sesuatu yang namanya surat. Bahkan tadi kita singgung di dalam sidang mediasi, tolong juga ditunjukkan surat yang dikirim kepada Ketua PN dan penyidik. Namun dia nanti akan menyampaikan kepada koordinator kita. Nah, ini kekurang cermatan maksud saya, seorang lawyer dari penggugat. Padahal sederhana kasus ini gitu loh ya. Kalau kooperatif banget gitu loh ya, pihak lawyer meminta dengan bijak kepada penyidik, tentu ke atasnya saya yakin bisa secara fisik ditemukan bahwa ketemu di sini untuk memediasi. Artinya tadi tambahan bahwa pihak dari lawyer mengatakan bahwa bentuk damai itu secara Islam harusnya tidak dimulai dari dia, tapi dimulai misalnya dari pihak tergugat. Loh, tergugat ini orang yang diterkankan. Seharusnya yang kooperatif itu prinsipal, gitu loh. Supaya secara fisik ketemu, bicara, apalagi tadi diberikan waktu, seandainya nanti ketemu dua-duanya kan gitu ya. Tak perlu penasihat hukum, kami perlu Buya, MUI maupun dari Panji Gumilang. Saya kira itu tidak ada masalah gitu loh ya. Itu teknis dari mediasi. Tapi kalau semua apa yang dilakukan itu tidak cermat, tidak kooperatif maksud saya,
Maka saya menganggap ini main-main. Saya ini orang Minang. Saya ulang-ulang nih ya. Panjang. Direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek. Tapi akan merentang dan memendekkan itu bukan saya, tapi adalah penggugat ya. Kalau penggugat inginnya direntang ya panjang dia. Tapi kalau penggugat inginnya dipotong ya pendek dia gitu. Selesai kan? Bukan sama saya nih. Jadi oleh karena itu bagi saya ya masalahnya bukan di saya nih. Masalahnya di penggugat. Buktinya sudah 4 kali sidang, saya 4 kali datang. Padahal sebenarnya bisa saya delegasikan kepada Pak Ihsan ini kan, bisa hadir. Ini istri saya sudah 3 kali hadir kan gitu ya. Tuh, akhirnya istri saya menjadi terkenal nih kan gara-gara ini kan. Pak Ihsan, Pak, itu Pak, untuk gugatan balik gimana Pak? Iya, kita kan posisinya kalau berdamai, berarti gugatan balik kita dibatalkan. Kalau berlanjut, nah kami tidak mau nanti seperti kasusnya Pak Ridwan Kamil. Itu kan digugat 9 triliun. Nah kami 1 triliun aja, kami sudah mikir itu. Kira-kira harta Buya cukup nggak? Hitung-hitung harta Buya ini rumahnya, mobilnya, nah, mungkin 1 triliun nggak cukup gitu. Makanya kami siap-siap untuk gugat balik. Jadi kalau Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan berkas perkara tahap I terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan berkas perkara itu diterima Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dari Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus kemarin. Usai menerima pelimpahan tersebut, Kejagung telah menyiapkan 15 orang jaksa peneliti yang akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut selama 14 hari ke depan. Perkembangan penanganan terhadap kasus PG di mana terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama. Saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, di mana lebih lanjut akan dilaksanakan penelitian oleh JPU kira-kira sejauh mana penyidikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini tentu saja tugas selanjutnya, perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kejaksaan. Itu saja sementara perkembangan. Baik, terkait kasus penistaan agama. Terkait Kasus penistaan agama saja atau ada pengembangan kasus lain? Sementara yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum tadi kami sampaikan adalah terkait kasus di mana disebutkan pada pasal 156A, kemudian pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu saja sementara yang dilaksanakan, serta ITE.